bahkan yang mendapatkan pelecehan seksual, Rizky, dan juga kejadian yang terus berulang ini ya? Iya, kejadian yang terus berulang. Bahkan tidak hanya informasi tadi saja pemirsa, ada juga yang sempat marak, mungkin ada sempat mengikuti informasi ini, di mana ada pelecehan seksual yang terjadi di wilayah Tarakan, di mana tersangka kasus pelecehan seksual terhadap 12 anak laki-laki ini pemirsa, diduga ini kemudian positif terinfeksi HIV/AIDS. Kemarin tim dari Dinas Kesehatan dan Polres Tarakan melakukan pemeriksaan terhadap pelaku dan juga korban. Tersangka ini juga akan menjalani pemeriksaan dari psikolog ya mengenai bagaimana kejiwaan mereka, bagaimana kemudian tega melakukan pencabulan terhadap 12 anak laki-laki. Sungguh keji sekali ya. Pelaku menjerat para korban dengan akun palsu dan menggunakan foto perempuan di media sosial. Para anak-anak laki-laki yang menjadi korban rata-rata berusia 15 hingga 16 tahun pemirsa. Tersangka juga meminta foto korban yang memperlihatkan alat vitalnya. Para korban lalu diajak bertemu dan dipaksa untuk menuruti kehendak pelaku. Jika tidak foto-foto vulgar, korban akan disebar. Jika tidak berfoto gitu, nanti foto-foto korban yang sudah dikirimkan jadi ada ancaman di sana. Diancam di sana. Oke, kalau begitu kita coba dalami mengenai kasus ini dan juga bagaimanakah pemeriksaan hasil pemeriksaan terhadap korban dan juga tersangka. Sudah terhubung bersama kami ada Ibtu Muhammad Aldi, Kasat Reskrim Polres Tarakan. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Kasat. Selamat pagi Pak Kasat. Selamat pagi Mas Rizky dan Mbak Maria. Ya, Pak Kasat, mungkin boleh diinformasikan terlebih dahulu update terbaru hari ini, apa yang bisa disampaikan oleh pihak kepolisian termasuk juga hasil pemeriksaan kejiwaan, mungkin sudah ada yang keluar dari pihak tersangka sendiri? Baik, jadi kami sampaikan untuk update penanganan perkara pencabulan anak di bawah umur. Jadi terhitung kemarin pada hari Rabu tanggal 29 Desember 2021, kami bersama dengan Dinas Kesehatan Kota Tarakan telah melaksanakan pengecekan kesehatan. Pengecekan kesehatan ini untuk menindaklanjuti atas dasar ada informasi yang kami terima bahwa si pelaku ini mengidap penyakit HIV/AIDS. Dan untuk pelaksanaan kemarin kita laksanakan dari siang sampai ke sore, dan alhamdulillah pada malam hari hasilnya sudah dapat kami terima. Untuk yang diperiksa kemarin itu selain pelaku, tentunya ada 2 korban yang dalam hal ini sudah melaporkan kepada kami, karena dari 10 korban yang lainnya itu belum melakukan laporan kepada kami juga. Dan saat ini masih kami lakukan pendekatan dan pengembangan lebih lanjut. Oke, mengenai hal itu hasilnya bagaimana Pak? Oh ya, di sini kami sampaikan juga. Jadi tadi malam kami sudah mendapatkan hasilnya. Untuk sementara dari pelaku dan dari kedua korban itu hasilnya non reaktif. Baik. Pak Kasat, sebenarnya total korban ini ada berapa? Walaupun kita tahu yang baru melapor ini 2 orang ya Pak? Betul. Jadi jumlah korban ada 12 itu menurut pengakuan dari si pelaku saja. Dan dari hasil penyelidikan yang kita lakukan itu betul adanya memang ada beberapa korban-korban lainnya selain 2 orang yang telah melapor kepada kami. Pak Kasat, modus yang dilakukan oleh pelaku ini dalam melangsungkan aksinya apa Pak? Dan juga iming-iming mungkin hingga para pelaku ini mau melakukan hal tersebut. Ada ancaman juga kabarnya Pak Kasat? Jadi modusnya itu serupa terhadap kedua korban tentunya yang dalam hal ini kami tangani. Jadi dia membuat akun media sosial yang seolah-olah dia ini merupakan perempuan. Kemudian dia mencari calon targetnya ini dengan cara searching di media sosial. Kemudian setelah melakukan chattingan, setelah dekat, mereka untuk ketemuan. Sebelum ketemuan tapi ada syaratnya dulu dari si pelaku ini. Si pelaku ini meminta, mohon maaf kami sampaikan di sini, jadi meminta foto bagian vital dari para korbannya. Yang mana foto dan video tersebut itu dijadikan alat untuk memeras dan membuat si para korban atau anak korban sekarang ini untuk mengikuti kemauan dari pelaku.
Oke, artinya modusnya sama, tapi apakah hanya dilakukan di wilayah Tarakan saja hasil pendalaman dari pihak kepolisian? Dari hasil penyelidikan yang kami lakukan, untuk kejadian secara keseluruhan di Kota Tarakan saja. Baik Pak Kasat, lalu apa ancaman hukuman yang akan diberikan pada pelaku Pak? Tentunya kita akan mengenakan pasal 82 pada ayat 1, itu tentang perlindungan anak, dengan ancaman pidana minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun. Oke, 5 tahun. Baik, terima kasih banyak Pak Kasat atas waktunya pagi hari ini. Salam untuk jajaran di sana. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Selamat malam. Waalaikumsalam. Terima kasih. Baik, itu tadi ya informasi yang disampaikan oleh Pak Muhammad Aldi ya, Kasat Reskrim Polres Tarakan. Tentunya kita harapkan tidak terjadi lagi kejadian-kejadian seperti ini. Sangat miris ya, banyak sekali yang menimpa anak-anak di bawah umur.